Warahmatullahi wabarakatuh. Izin dimulai Ustadz ya? Ya, silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang insya Allah mengangkat tema mencari harta dengan qanaah. Bagaimanakah tipsnya? Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervandoni Tarmizi, Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan bekerja sama dengan Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis, dan juga bekerja sama dengan Yayasan Yurbi Sodaqat, lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah, serta profesional dengan Dewan Pembina Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan Ketua Yayasan yaitu guru kita pada kajian malam ini, yaitu Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Insya Allah pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini terkait mencari harta dengan qanaah. Qanaah merupakan sikap yang dianjurkan dalam Islam, di mana seorang individu berusaha untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah dan menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi takdirnya. Qanaah melibatkan rasa syukur yang mendalam, menghindari keserakahan, dan merasa puas dengan apa yang sudah ada. Dalam kehidupan sehari-hari, qanaah mendorong individu untuk tidak terlalu ambisius, menghargai apa yang dimiliki, serta menjaga keseimbangan antara material dan spiritual. Lantas, bagaimana tips dalam mencari harta dengan qanaah? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervandoni untuk menyampaikan pemaparannya Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jemaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwah semua yang dicintai oleh Allah SWT, kita kembali diizinkan oleh Allah SWT bertemu dalam majelis online ini untuk saling belajar dalam hukum-hukum Islam berkaitan dengan muamalah, yang mana pada kajian kita kali ini membahas bagaimana tipsnya mencari rezeki Allah dengan qanaah. Tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara apa itu qanaah. Qanaah yaitu maknanya ridho, dengan merasa ridho, rela dengan harta yang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak tamak untuk menambah, mencari tambahannya, apalagi sampai melakukan hal yang haram atau meminta kepada manusia. Jadi qanaah itu artinya merasa cukup, ya, merasa cukup. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sifat qanaah inilah yang membuat kita bahagia. Ya. Jadi dengan adanya sifat qanaah pada seorang muslim, Allah akan memberikan kebahagiaan, salah satu kebahagiaan di dunia ini. Sebagaimana kita melihat, ya, ucapan Rasulullah SAW bahwa dengan qanaah inilah orang akan merasa tenang hidupnya. Yang mana Rasulullah SAW
bersabda, "Man asbaha minkum aminan," barang siapa yang di pagi harinya sudah dicukupkan merasa tenang, ya. Mu'afin fi jasadi, tubuhnya sehat, indahu qutu yaumihi, kemudian memiliki makanan pada hari itu, maka nama huizat laut dunia, maka seolah-olah ya, dia sudah memiliki dunia seluruhnya. Jadi orang yang diberikan kesehatan dan merasa cukup dengan rezeki makanan pada hari itu, maka dia seolah-olah sudah orang yang bahagia. Dan juga Rasulullah SAW jelaskan, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang muslim, wa ruziqa kifafan, dan dia merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala. Apa yang dimilikinya itu dia syukuri, dan dia yakin itu akan cukup bagi dirinya. Harus berusaha untuk menjadikan itu cukup. Faqanna'ahullah bima atahu. Kemudian ya, dalam hati harus meyakini cukup, dan inilah yang dinamakan yang qanaah. Ya. Jadi qanaah itu pertama, supaya kita bisa menjadi qanaah, ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian ya, merasa cukup dan yakin bahwa yang Allah Ta'ala berikan rezeki pada kita itu, kita harus mengaturnya supaya bisa cukup. Dan kemudian tidak berusaha untuk mencari tambahan dengan cara yang rakus, ya. Apalagi sampai melakukan yang haram. Jadi qanaah itulah, ya, ketika seorang sudah bisa menahan nafsunya untuk terus mencari harta, maka itulah orang yang qanaah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang kaya itu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, laisal ghina an kathratil aradi. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki harta yang banyak. Walakin al-ghina ghina nafsi. Tapi orang yang kaya itu yang hasrat atau nafsunya, jiwanya sudah merasa cukup. Nah, inilah makna dari qanaah. Jadi hasrat kita untuk memiliki harta itu sudah kita tahan, dan kita yakin bahwa harta yang diberikan Allah ini cukup bagi kita, sehingga tidak terus ngoyo atau terus-terusan mengumpulkan harta. Dan ya, apalagi sampai melakukan hal yang haram. Nah, ini tentu akan berdampak kepada ketidakberkahan hartanya. Jadi kapan rasa qanaah itu kita dapatkan? Pertama, memang qanaah itu harus dari harta yang halal. Jadi setelah kita berusaha mencari, bukan berarti kita menjadi malas, ya. Qanaah itu bukan berarti kita malas untuk mencari harta. Tetapi seorang muslim itu wajib mencari rezeki Allah Ta'ala. Kemudian setelah dia mencarinya, mendapatkannya dengan cara yang halal, kemudian berapapun yang didapatkan dari yang halal, nah itulah yang dia syukuri. Ya, merasa ridho bahwa Allah telah memberikan harta yang halal bagi dirinya. Kemudian setelah itu berusaha untuk mengaturnya, ya, mengatur harta rezeki yang diberikan Allah Ta'ala itu supaya merasa cukup dan tidak terus memikirkan bagaimana cara menambahnya. Nah, inilah maksud dengan qanaah. Dan qanaah inilah tadi kita katakan bahwa akan menjadikan orang akan tenang hidupnya dan akan bahagia. Tetapi kalau orang tidak merasa tidak cukup, akan terus berusaha mencari tambah harta, sebanyak apapun hartanya, ya maka dia tidak akan pernah menjadi tenang jiwanya. Selalu memikirkan bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya.
Kira-kira itulah pengertian dari qanaah. Nah, sekarang kita akan lihat ya pernyataan kesimpulan para ulama bagaimana supaya kita bisa menjadi orang qanaah. Apa yang mesti kita lakukan? Setelah kita tahu bahwa qanaah itulah yang menjadikan seorang bahagia, merasa tenang hidupnya di dunia, kemudian nanti Allah akan berikan keberkahan pada hartanya. Keberkahan itu ya harta yang sedikit tersebut akan mencukupi kebutuhannya. Pertama, tentu dengan Allah Ta'ala mengatakan man amila minkum salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal saleh laki maupun perempuan, maka kami berikan kehidupan yang baik kepadanya. Para ulama menjelaskan kehidupan yang baik itu yaitu dengan Allah berikan rasa qanaah, hidup merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya. Nah, di sini siapa yang Allah berikan rasa kehidupan yang baik itu yang rasa cukup dan memang Allah cukupkan kebutuhannya, walaupun hartanya sedikit tapi dia tenang, jiwanya tenang dan badannya sehat, bahagia. Ya. Yaitu tadi Allah mengatakan orang yang beramal soleh. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Ya, amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan qanaah ini? Yang pertama, sebab yang membantu kita supaya bisa menjadi orang qanaah, ya pertama iktifa'ul insan bima ruziqa. Memang harus kita latih ya, merasa cukup dalam hati kita. Ya, bahwa Allah memberikan apapun hasil yang kita dapatkan, yakinlah bahwa Allah cukupkan yang sedikit tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, dengan adanya keyakinan tersebut, pasti Allah berikan keberkahan. Ya, berkahnya berupa apa? Walaupun sedikit, tapi kebutuhannya terpenuhi. Kemudian tips kedua yang bisa kita lakukan dalam mencari harta itu supaya bisa qanaah, terutama hanya mencari yang halal saja ya. Jangan sampai karena tidak merasa cukup akhirnya melakukan yang haram. Ya. Karena melakukan yang halal ini gajinya sedikit, lebih baik saya ya melakukan kerjaan di sini Pak. Ternyata itu haram karena ingin mendapatkan harta yang banyak. Nah, ini lebih ini tidak termasuk qanaah. Jadi cara yang kedua yaitu dengan melihat, membaca ya, sejarah biografi salaful ummah, para sahabat ya dan tabi'in orang soleh dahulu, bagaimana mereka dalam mencari rezeki Allah SWT, kezuhudan mereka. Ya, kita lihat bagaimana Abu Hurairah ya dalam menuntut ilmu ya, sering beliau merasa kelaparan. Bahkan Abu Hurairah menceritakan pernah sampai seperti orang kesurupan. Orang-orang mengira saya adalah dalam keadaan kesurupan, padahal saya sedang menahan lapar. Nah, dari bentuk qanaah ini juga tidak meminta kepada orang lain. Ya. Jadi, qanaah itu merasa ridho dengan diberikan Allah Ta'ala, kemudian tidak meminta-minta pada orang lain, dan kemudian juga tidak mencari dengan cara yang haram. Itulah makna qanaah. Nah, Abu Hurairah, ya, sahabat-sahabat Nabi, mereka orang-orang yang kesulitan dan mereka tidak pernah meminta-minta. Nah, dengan membaca sejarah orang-orang saleh dahulu, ini membantu kita menjadi orang qanaah. Yang ketiga, yaitu supaya kita bisa menjadi orang qanaah, memang harus dilatih untuk membelanjakan harta itu sebaik mungkin. Belanjalah sesuai kebutuhan. Ya. Jangan sampai belanja yang tidak yang diinginkan. Nah, seringnya ketika ingin ini, ingin itu, akhirnya dia tidak merasa puas. Ya, sudah punya motor, tapi ingin mobil. Nah, keinginan itulah menjadikan dia tidak merasa cukup.
Berikutnya, supaya bisa membantu kita qanaah, merasa cukup dengan ridho, ya, merasa bahagia dengan diberikan Allah Ta'ala, yaitu dengan berdoa kepada Allah, ya, supaya Allah berikan kita rasa cukup dengan yang rezeki Allah Ta'ala berikan. Kemudian meyakini dengan sepenuhnya bahwa rezeki yang ditentukan Allah Ta'ala, ya, itu adalah takdir dari Allah. Nah, apapun yang kita miliki, bahwa ini sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, maka kita lebih ridho, lebih menerima, ya. Tidak akan gampang untuk melihat pada orang lain. Nah, kemudian tip berikutnya, selalu melihat orang di bawah kita dalam masalah materi harta. Ya, jadi ketika kita selalu menjadikan orang di bawah kita sebagai perbandingan, nah ini akan kita menjadikan lebih bersyukur pada Allah. Ya, alhamdulillah saya punya motor, orang-orang jalan kaki, naik sepeda, nah, sehingga dia bisa melatih dirinya menjadi orang yang lebih qanaah. Kemudian yang membantu untuk bersikap qanaah dalam mencari rezeki juga selalu ingat mati, ya, dan mengunjungi kuburan. Nah, ini juga membantu kita agar merasa cukup yang diberikan Allah Ta'ala. Karena kematian pasti datang, dan yang kita bawa amal soleh, harta akan kita tinggalkan. Sehingga kita tidak terlalu bernafsu untuk terus mengumpulkan harta. Kemudian apalagi dengan membaca Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya, ya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan, diberikan akhlak, ya, Allah Ta'ala berupa qanaah dengan baca Al-Quran. Berikutnya, bahwa, ya, harus meyakini bahwa ketika sibuk mencari harta, ini akan memalingkan hati kita. Nah, jangan sampai kita sibuk terus mencari harta. Nah, dan kesibukan mencari harta itulah yang menjadikan akhirnya kita lupa dengan sikap qanaah. Nah, inilah kira-kira, ya, cara agar kita bisa diberikan qanaah. Nah, ada hal-hal yang harus kita hindari, yang mana hal-hal ini mengakibatkan menjadikan kita tidak merasa qanaah, merasa cukup, ya, dengan yang diberikan Allah Ta'ala. Yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu seringnya berkumpul dengan orang-orang yang memiliki harta materi. Ketika kita sering bermajelis dengan orang-orang kaya, akhirnya ini menjadikan kita lupa tadi lupa dengan kemampuan kita. Ketika kita melihat teman punya mobil, nah kita ingin juga mobil. Pada kemampuan kita, Allah sudah menakdirkan rezeki kita tidak sama dengan orang tersebut. Akhirnya lupa, akhirnya tidak bahagia, selalu mikirkan bagaimana saya supaya bisa memiliki mobil. Padahal Allah, ya, menjadikan rezeki itu berbeda-beda antara orang lain. Nah, ini harus kita yakini juga bahwa rezeki Allah jadikan berbeda-beda, dan itu ada rahasia, yang mana rahasia Allah Ta'ala itu pasti kebaikan bagi diri kita. Apa yang kita miliki itulah tanda Allah ingin berikan kebahagiaan pada kita. Jadi ini yang pertama, hindari banyak-banyak bergaul dengan orang kaya. Ya, ketika sering bergaul dengan orang kaya, nah ini akan menjadikan kita jadi lupa untuk bersyukur pada Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari, ya, selalu mencari tambahan padahal sudah cukup. Ya, ketika kita sudah cukup, ingin lebih, ya, dan ingin terus mengumpulkan harta. Nah, akhirnya kita akan melalaikan hati kita dari sikap qanaah. Kemudian yang perlu kita hindari, jangan sampai meninggalkan baca Al-Quran dalam sehari. Ya, dalam setiap hari kita harus baca Quran dan memahami maknanya. Nah, ini akan membantu kita untuk bisa bersifat qanaah. Sebaliknya, ketika kita jarang baca Quran, akhirnya dunia melalaikan kita. Kemudian
ya lupa atau sedikit mengingat kematian. Ya. Ini juga hendaknya selalu kita mengingat kematian. Wah, saya akan mati, sehingga kita akan lebih merasa cukup dengan harta yang diberikan Allah Ta'ala. Kemudian terlalu terlalu tawasuk bermewah-mewahan berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Ya, dalam hal-hal yang dibolehkan, mubah, ini terlalu berlebih-lebihan. Nah, akhirnya melupakan kita untuk sikap qanaah. Nah, itulah hal-hal yang tips yang bisa kita lakukan, penjelasannya para ulama, agar kita diberikan sikap qanaah. Dan ketika Allah Ta'ala memberikan kita sifat qanaah, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan, ketenangan di dunia, dan ya akan mendapatkan kehidupan baik. Demikian kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Ya. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya Ustadz. Bagi Bapak Ibu, saat ini kita buka untuk diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat. Dan untuk pertanyaan, bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand. Baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaan bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas dahulu. Kemudian jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut karena supaya menjaga adab. Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Mungkin Bu Susi silakan. Silakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari Bogor. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Ustadz, yang mau saya tanyakan adalah apakah masih dikatakan qanaah atau tidak? Yang dirasakan itu bukan keinginan secara untuk masalah pribadi, untuk materi atau apapun gitu ya. Cuma perasaan yang bahwa yang saya miliki keuangan saya gitu, saya merasa tidak puas, tidak cukup untuk banyak berbagi gitu, untuk bersedekah baik ke saudara, ke tetangga, ke teman gitu ya. Nah, apakah ini dikatakan saya tidak qanaah? Kalau untuk masalah kebutuhan pribadi saya, alhamdulillah saya sudah merasa cukup dan sudah tidak ada lagi keinginan yang lebih gitu ya. Seperti sudah gitu. Pengen yang begini, begitu, itu sudah nggak ada gitu Ustaz. Apakah itu masih saya dikatakan tidak qanaah? Karena saya merasa saya hanya sedikit gitu dari yang saya miliki. Uang yang saya miliki saya hanya bisa berbagi tidak banyak gitu. Saya ingin banyak gitu Ustaz. Nah, apakah ini saya dikatakan tidak qanaah gitu Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Saya malah yang terakhir dari ucapan Ibu Susi yang menjadi catatan saya. Apakah memang itu pertanyaannya, yaitu Ibu mengatakan terakhir harta yang saya miliki ini sedikit, ya, sehingga saya merasa tidak cukup. Apakah itu pertanyaannya Ibu? Apakah itu termasuk qanaah itu? Apakah itu pertanyaannya Ibu? Bukan itu Ustaz, maksudnya gini. Saya sudah qanaah untuk kebutuhan pribadi saya. Saya sudah tidak berangan-angan, tidak berkeinginan, dan sudah tidak silau melihat
teman atau saudara yang berlebih gitu. Cuma yang saya rasakan adalah saya ingin berbagi dari rezeki saya yang saya anggap ini saya sudah lebih dari cukup untuk saya pribadi. Tapi maksudnya untuk bersedekah, untuk berbagi, itu saya merasa tidak banyak gitu Ustadz. Seperti itu. Apa saya dibilang tidak qanaah seperti itu Ustadz maksudnya? Untuk sedekah maksudnya. Akhirnya tidak melakukan sedekah maksudnya, Bu. Cukup Tidak. mencukupkan diri aja. Saya sudah mencukupkan diri dan saya selalu berusaha untuk berbagi minimal dengan keluarga gitu, dengan tetangga gitu. Saya bersilaturahim, terus saya membawakan sesuatu gitu. Tapi maksudnya saya tidak bisa memberikan lebih gitu, Ustadz. Tidak bisa membantu saudara, tetangga atau teman yang lebih gitu. Jadi hanya sebatas yang saya mampu aja gitu, Ustadz. Itu yang membuat saya tuh merasa tidak puas gitu ya. Kenapa seperti ini gitu, Ustaz? Apakah ini dikatakan saya juga tidak qanaah gitu, Ustaz? Maksudnya itu. Baik. Baik. Jadi ya sebetulnya ingin sekali membantu lebih banyak dari yang kita mampu. Ya. Tapi ya ternyata realitanya kita hanya memiliki tidak seperti yang diinginkan. Apakah itu termasuk sifat tidak qanaah? Ya. Dalam Islam, kalau kita lihat syariatnya ya realistis, Ibu. Realistis itu maksudnya apa? Maka ketika kita memang diberikan Allah Ta'ala rezeki, ya sudah ditakdirkan, maka kita harus realistis. Artinya merasa cukup dengan diberikan Allah, sehingga kita menjadi tenang. Ya, sehingga dengan rasa cukup, memang secara takdirnya Allah menentukan rezeki masing-masing berbeda-beda. Sehingga inilah salah satu menjadikan kita tenang. Nah, kemudian juga dalam bersedekah, ya sesuai dengan kemampuan, maka ya, Rasulullah SAW melarang kita juga takalluf. Takalluf itu artinya membebani diri yang berlebih-lebihan. Maka dalam bersedekah pun ada adabnya. Ya. Jangan sampai kita sampai ingin berlebih-lebihan. Maka cukup yang kita miliki saja, sehingga kita juga merasa tenang. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian meremehkan, dan Rasulullah SAW mengingatkan para wanita, janganlah para wanita meremehkan pemberian yang sedikit, ya walaupun kaki kambing. Nah, maksud Rasulullah SAW mengingatkan bahwa apa yang kita miliki, kelebihan di rumah kita sedekahkan, jangan kita merasa itu sedikit sehingga menghalangi kita untuk tidak memberikan sedekah. Nah, juga larangan Nabi untuk terlalu berlebih-lebihan dalam bersedekah supaya tidak menyesalinya. Kita tahu bahwa Sa'ad bin salah seorang sahabat ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Ya, maka Nabi melarangnya. Kenapa? Karena takut dikhawatirkan dampaknya nanti keturunannya ahli warisnya kekurangan. Nah, kalau kita perhatikan syariat Islam ini betul-betul bagaimana menjadikan kita menjadi tenang. Nah, perasaan ibu tadi merasa kurang puas dengan kemampuan yang diberikan Allah sebetulnya ingin lebih, maka perasaan ini jangan dibiarkan terus, Ibu. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah ya bahwa kita cukup dan berapa yang kita miliki itu yang bisa kita berikan, dan kita merasa syukur dengan tersebut, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau sempat sampai merasakan, wah saya sebetulnya ingin begini, begitu, itu menjadikan kita tidak tenang, jadikan gelisah. Kecuali kalau ibu memang memiliki sifat yang lain, yaitu apa? Ibu isar. Isar itu juga akhlak mulia. Sebagaimana isar itu artinya kita mendahulukan orang lain daripada diri kita.
Ya, sebagaimana orang-orang Ansor, mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin. Dan itu juga akhlak yang mulia, tapi mereka betul itu tenang, bahagia, bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain walaupun dirinya kekurangan. Nah, intinya dalam Islam itu ya jangan sampai ada perasaan yang membuat kita tidak bahagia. Semoga Ibu bisa memahami. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu termasuk qanaah? Ya, eh, itu babnya kalau qanaah itu merasa cukup dengan yang diberikan Allah Ta'ala. Ya, tapi ketika kita merasa kurang, ya, dan tidak bisa bersedekah lebih banyak, berarti masih belum ikhlas dengan yang diberikan Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala. Ya, kira-kira itu sih yang bisa saya tambahkan komentari dari pernyataan Ibu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Mungkin dari Bu Susi ada yang ingin ditanggapi atau sudah cukup? Bu Susi nyamut. Iya, ini Ustadz, memang saya sebelumnya saya memiliki rezeki yang alhamdulillah luar biasa. Saya banyak Ustadz, dan saya tuh berbagi gitu. Jadi setelah berbagi yang alhamdulillah juga saya bisa mengcover saudara-saudara banyak gitu ya Ustadz. Tapi setelah saat ini saya yang kondisi keuangan yang sudah menurun, gitu, saya kurang berbagi. Jadi di situ Ustadz, saya punya perasaan yang ya Allah, kok saya cuma segini bisa memberinya gitu. Kok saya tidak bisa membagi yang lebih banyak gitu Ustadz. Seperti itu. Jadi ada rasa-rasa yang saya tuh merasa gimana gitu Ustadz. Nah, perasaan itu nggak merasa puas gitu Ustadz. Ya, perasaan itu harus dihilangkan, Ibu. Perasaan itu harus dihilangkan. Nah, itu kenapa? Karena memang Allah mentakdirkan rezeki itu kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Nah, ketika kita memang punya segitu, ya udah kita syukuri. Ya, sekarang kita memang mampunya segitu, dan semoga dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala mampunya sedikit membantu saudara, Allah jadikan pahalanya lebih besar. Karena ketika kita sangat membutuhkan, ya, dan ternyata masih tetap bisa bersedekah, dan itu dengan keikhlasan, maka pahalanya itu lebih besar diberikan Allah Ta'ala. Tetap merasa bahagia, Ibu. Nah, setiap perasaan Ibu tadi itu merasa itu tidak dianjurkan dalam Islam, karena memang kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, Allah Ta'ala. Baik Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, baik. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz, dan terima kasih banyak juga jazakillahu khairan pada Bu Susi atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut pertanyaan di kolom chat Ustadz ya. Dari Ibu Cutarisna Devi, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara taubat dari dosa zolim? Jazakallah khair. Zolim kepada seseorang, maka jika ada harta yang kita rampas, ya maka kita harus membalikan harta tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan kehormatan seseorang, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi itu tambahan dari tobat yang lain. Adapun tobat selain dari kezolim pada manusia, ya kita menyesali perbuatan dosa tersebut, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya, dan tambahannya kalau berkaitan dengan hak manusia harus kita kembalikan atau kita minta maaf kehalalan dari orang yang kita zalimi. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, baik. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan di kolom chat lagi Ustadz. Dari Bapak Dio mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah jika sudah punya usaha sendiri yang sudah cukup untuk makan setiap hari, tetapi saya tetap bekerja di perusahaan orang lain dengan tujuan ditabung untuk darurat dan menghindari hutang di kemudian hari kalau usaha drop? Apakah ini tidak qanaah? Jazakumullahu khairan.
Ya, pertama yang harus kita yakini, ya, yang harus kita menjadi keyakinan seorang Muslim, kewajiban mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi memang Allah SWT mewajibkan setiap Muslim itu bekerja keras, yang mencari rezeki, mencari kebutuhannya. Kalau kita lihat perintah-perintah Allah Ta'ala tentang mencari rezeki, diantaranya فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila ya sudah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mencari rezeki, sehingga para nabi pun mereka berusaha bekerja. Nah, kemudian setelah kita betul-betul bekerja maksimal, ya tidak sampai melalaikan kewajiban kepada Allah Ta'ala, juga kewajiban pada manusia. Tujuan mencari kerja tersebut supaya kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, setelah bekerja, apapun hasilnya, kita ridho, ya, ridho bahwa Allah sudah mentakdirkan seginilah harta yang saya dapatkan, dan saya yakin ini pasti cukup dengan kebutuhan saya. Kemudian tidak akan meminta lagi pada orang lain, tidak akan melakukan hal yang haram. Itulah maksud dari qanaah. Ya, jadi memang berusaha bekerja mencukupi kebutuhan itu tidak bertentangan dengan qanaah. Jadi pertanyaannya tadi bahwa ya berusaha bekerja keras selama tidak melanggar hal yang haram, juga tidak melalaikan kewajiban pada Allah, maka itu sudah termasuk qanaah, ya. Sudah termasuk qanaah, merasa cukup. Tetapi kalau maksudnya ya ingin terus menabung, mengumpulkan harta, padahal sudah lebih dari kebutuhannya. Jadi maksudnya begini, ya, seorang misalkan dengan dia bekerja, hasilnya itu sudah cukup sebetulnya, ya, untuk dia memenuhi kebutuhan pokoknya, dan bahkan sudah lebih dari kebutuhannya. Nah, akhirnya dia ingin terus mencari, akhirnya melalaikan dari tugasnya sebagai suami, menasihati istri, kemudian mendidik anak-anak. Nah, ini berarti yang tidak qanaah, ya, selalu ingin mengumpulkan harta. Berarti wallahu alam, nah di sini sifat qanaahnya berkurang. Wallahu alam. Ya. Ya, baik Ustadz. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ada mungkin punya pertanyaan atau yang ingin disampaikan seputar fikih muamalah lainnya, insya Allah diperkenankan Bapak Ibu. Mungkin Ustadz ada pertanyaan Ustadz. Mungkin ada tips dari Ustadz bagaimana kita membedakan mana yang benar-benar kita itu kebutuhan Ustadz, dan mana yang mungkin itu keinginan Ustadz gitu. Terkadang kita pikir itu mungkin kebutuhan kita Ustadz, namun setelah kita pikir berkali-kali, oh bisa jadi itu mungkin bagian dari keinginan kita, seperti itu Ustadz. Ya, kebutuhan itu yang betul-betul kita butuh, dan ketika kita memenuhinya sudah terpenuhi kebutuhan kita, ya maka itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan tersebut terkadang dia kebutuhannya cuman menjadi kebutuhan kita itu kan dibagi menjadi 3. Dalam Islam kebutuhan tersebut menjadi 3. Yang pertama daruriyat, kemudian hajiat, kemudian tahsiniyat. Kalau kitanya ya primer, sekunder, tersier. Nah, maka lihat kebutuhan itu juga ada tingkatannya. Nah, tentu kita membelanjakan harta itu yang paling pertama adalah untuk sandang, pangan, dan papan. Nah, dalam memenuhi tempat tinggal misalkan. Nah, misalkan ya kapan kebutuhan kita dan kapan keinginan. Misalkan kita baru menikah, ya, memiliki 1 istri,
dan diperkirakan tidak lama lagi memiliki 1 anak. Maka kebutuhan kita palingan ya yang mendesak, yang betul-betul mendesak itu hanya 1 kamar, ya masih cukup. Ya. Kemudian kalau ingin lebih juga, misalkan ada tamu untuk orang tua 2 kamar, nah itulah kebutuhannya. Nah, maka masih dibolehkan kita lihat kemampuan kita, ya. Jangan sampai akhirnya berkeinginan lebih memiliki 3 kamar. Nah, 3 kamar ini bukan lagi kebutuhan, berarti sudah menjadi keinginan. Walaupun itu kebutuhan tempat tinggal. Nah, keinginan 3 kamar itu berarti sudah mubazir, itu berdosa. Ya, apalagi kalau mendapatkan rumah dengan cara kredit bunga bank. Nah, ini berarti tidak qanaah. Nah, konkretnya begitu. Ya, baru menikah tapi langsung ingin beli rumah cara kredit konvensional, harganya miliaran. Nah, ini berarti tidak qanaah. Nah, kenapa sudah mencari dengan yang cara yang haram dan bahkan untuk memenuhi keinginannya. Itu contohnya. Atau pakaian atau makanan. Makanan kita ya, dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan cukup anak Adam itu beberapa suap yang menjadikan tulang rusuknya berdiri. Ya, maka ketika kita makan dan sudah berapa suap saja sudah cukup, nah itulah kebutuhan pokok kita. Ya, nah terkadang kita untuk memenuhi kebutuhan pokok ini ya berlebih-lebihan untuk bukan lagi kebutuhan sampai terlalu kenyang atau terlalu beli yang lagi viral. Nah, makanya tadi di antara salah satu sifat yang menghilangkan qanaah yaitu terlalu berlebihan dalam hal yang mubah. Hal yang mubah contoh seperti masalah makanan. Tapi ketika selalu sering kita ingin mencari makanan yang enak-enak, ini akhirnya menjadikan kita akhirnya lupa untuk merasa cukup. Ya, nah, itu tadi yang diingatkan para ulama. Nah, kira-kira begitu ya, cara rinciannya. Wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan di kolom chat Ustadz ya. Mungkin Ya. dari Umu Lunari berkenan untuk unmute, silakan. Atau mungkin dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya. Yang pertama, dalam menjual jasa seperti misalnya pijat, bekam, antar jemput, dan lain-lain. Apakah boleh pemilik jasa tersebut tidak menentukan harga atau tarif dalam pelayanan yang diberikan dengan mengatakan kepada pemakai jasa tersebut, silakan bayar seikhlasnya saja atau semampunya? Apakah sikap itu termasuk qanaah, Ustaz? Apakah sikap itu termasuk qanaah? Ya. Wallahu ta'ala, ya ketika dia memang betul-betul merasa cukup berapapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala, itu termasuk sifat qanaah. Ya. Wallahu ta'ala. Oh, baik, baik Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Mungkin mau berkenan untuk unmute? Sebentar Ustaz. Pak Aditya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, Mas Rizky. Ini misalkan Ustaz, ada seseorang yang qadarullah masih membiayai ibu bapak, terus ibu mertua, bapak mertua, dan adik-adik gitu. Terus si orang ini
masih berusaha untuk kerja terus cari sampingan kanan kiri gitu. Apakah ini juga bagian dari yang kurang qanaah gitu Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Nah, tadi yang kita sampaikan, ketika berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dan bekerja, tapi tidak sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban pada manusia, dan juga tidak melakukan mencari yang haram, dan itu termasuk qanaah. Masih termasuk qanaah, artinya misalkan kita masih belum memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita harus terus bekerja. Tapi bekerjanya tidak sampai kita melalaikan kewajiban kepada Allah. Nah, ketika berapapun hasilnya, ya, dan kita merasa ridho, itu ya terbagian dari qanaah. Ya, bukan qanaah itu maksudnya apa? Terus berusaha mencari lebih. Nah, itu bukan qanaah. Contohnya, sebetulnya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan orang tua, kebutuhan mertua, tapi terus ingin mengumpulkan harta, menabungnya, ya maka ini yang bukan qanaah. Tamak untuk terus mengumpulkan harta. Tapi kalau untuk mencari giat, bekerja, memenuhi kebutuhan, nah ini memang diperintahkan, itu termasuk amal soleh. Ya, wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari Pak Aditya ada yang ingin ditanggapi atau sudah cukup? Baik, baik Pak Aditya. Afwan Ustaz, ini mungkin Umu Lunari ya tadi yang bertanya terkait memberikan jasa namun mengatakan kepada pemakai jasa silakan bayar seikhlasnya saja atau semampunya. Itu boleh Ustaz, berarti Ustaz? Bolehkah kita menetapkan ya biaya jasa kita seikhlasnya? Nah, itu bukan akad jual beli jasa namanya. Ya, kita itu namanya ya hanya niat membantu orang lain, dan orang itu kalau mau ngasih ya alhamdulillah, kalau tidak ngasih ya tidak apa-apa, dan kita merasa cukup dengan itu. Itu bukan menjual jasa. Akadnya bukan jual jasa. Kapan akad itu namakan jual jasa? Ketika disepakati dari awal. Ya, saya jasanya misalkan pijat refleksi. Saya maunya dibayar sekian. Nah, inilah yang dimaksud jual jasa. Karena memang para ulama mengatakan akad ijarah atau jual jasa itu supaya dia sah, yaitu harus jelas upahnya. Ya. Jadi saya ingin mengatakan yang tadi itu boleh, tapi itu bukan namanya akad ijarah, bukan jual jasa, tapi betul-betul hanya membantu orang lain. Ketika orang tersebut membalasnya, alhamdulillah. Ketika tidak, ya maka kita tidak boleh meminta, karena memang demikian, kita niatnya hanya membantu. Nah, sedangkan yang kedua inilah yang maksudnya akad ijarah, jual beli jasa. Wallahu ta'ala. Ya. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Berarti baiknya disebutkan saja Ustaz ya, disepakati dari awal Ustaz ya. Mungkin karena orang Indonesia suka nggak enakan Ustaz. Jadi suka nggak menentukan dari awal mungkin ya. Nah, kalau maksudnya ingin jual jasa, maka sebaiknya ditentukan, karena kalau demikian nanti dia akan berdampak, bisa jadi dia tidak ridho dalam hatinya. Ternyata setelah dia mijit 1 jam, cuma dikasih 5.000, dongkol dalam artinya. Wah, ini kayaknya orangnya nggak mikir juga ini, masa saya mijit 1 jam cuma dikasih 5.000. Akhirnya dia tidak ikhlas dengan perbuatannya tersebut. Nah, maka oleh karena itu, kalau betul-betul niatnya ingin menjual jasa, harus syaratnya supaya sah ditentukan dari awal tarifnya. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin dari Ibu penanya, Umu Lunari, jika ada tanggapan silakan.
Dan bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lainnya seputar fikih muamalah lainnya, jadi tidak mesti terkait tema pada kajian malam ini, dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin ini Ustadz, sembari menunggu pertanyaan lainnya Ustadz. Mungkin ada tips dari Ustadz bagaimana cara kita dalam kehidupan sehari-hari Ustadz, dalam melatih kita untuk tetap menjaga agar kita tetap qanaah gitu Ustadz. Sebaiknya bagaimana Ustadz? Sebaiknya yang paling utama tadi karena firman Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan, maka akan kami berikan padanya kehidupan yang baik. Nah, inilah kunci utama ya, ketika tadi ada perasaan merasa kurang, padahal ingin bersedekah lebih, atau ya sudah bekerja tapi masih kurang untuk membantu orang tuanya. Ketika dilandaskan karena amal soleh, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Jadi amal soleh itu maksudnya apa? Betul-betul amalan kita itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Orang yang bekerja tadi giat ingin bantu orang tuanya, tapi ketika betul-betul karena Allah, dia akan merasa bahagia. Walaupun harus kerja banting tulang. Dia akan tenang, dia akan bahagia bisa membantu orang tuanya. Sehingga berapapun yang didapatkannya, dia akan merasa cukup. Nah, inilah kehidupan bahagia. Jadi, walaupun dia banting tulang, tapi dia tetap bahagia, tidak merasa terbebani. Begitu juga tadi, ketika seorang Allah berikan kelapangan, tapi karena dia ikhlas, ya dia bahagia bisa membantu orang lain. Ketika Allah sempitkan hartanya, ya, tapi karena ikhlas, dia tetap bahagia, masih bisa membantu orang lain walaupun sedikit. Makanya sedikit tersebut, ya dia akan bersyukur pada Allah, alhamdulillah saya bisa membantu orang lain. Dan semoga ini ya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah lipat gandakan pahalanya lebih banyak dari waktu dilapangkan. Nah, jadi amal soleh itu selain ikhlas juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi dalam bersedekah itu ada aturan-aturannya. Ya. Pertama diantaranya jangan berlebih-lebihan. Ya, karena sifat orang mukmin itu ketika membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Dan mereka berlaku pertengahan. Nah, ini aturan Islam dalam membelanjakan harta. Jadi jangan berlebih-lebihan juga supaya tidak menyesali dan juga jangan pelit. Nah, ini akan dampak dosa. Nah, amal soleh itu yang kedua harus betul-betul terus belajar agama Islam. Jadi apapun yang kita kerjakan sesuai dengan aturan Islam, maka dia menjadi amal soleh. Nah, ketika itu betul-betul amalnya soleh, ya ikhlas dan sesuai dengan aturan Islam, pasti dia bahagia. Wallahu ta'ala alam. Nah, itulah tipsnya supaya kita tetap bahagia, berarti memang harus terus belajar hukum syariat Islam sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT, dan Allah akan berikan ya kebahagiaan berupa dicukupkan rezekinya dan ketenangan jiwa ya, dan di akhirat termasuk penduduk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya Ustadz. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat dari Bapak Eko Sucipto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah boleh akhwat berjualan online di medsos secara live? Jazakallah khairan. Ya, boleh, nggak ada masalah. Karena juga akhwat jualan di pasar juga boleh, tapi dengan perhatikan adab-adab Islam ya. Contohnya tidak buka aurat dan juga suaranya juga jangan sampai membuat orang-orang mendengarkan menjadi
bangkit gairahnya para laki-laki, maka boleh ya, asal memperhatikan adab-adab Islam. Allah Ta'ala. Ya baik, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah waktunya masih sisa 5 menit lagi Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu dapat bertanya seputar fikih muamalah lainnya. Jadi tidak mesti seputar tema kajian pada malam ini Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan kepada Ibu Intan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, Ana ingin bertanya. Beberapa waktu yang lalu, Ana punya rumah, terus rumah itu Ana jual kepada adik Ana. Cuma mungkin karena Ana belum paham muamalah, hanya untuk membantu dia. Jadi dicicil semampunya. Dia usahanya juga belum punya kemampuan gitu. Jadi yang penting ada tempat tinggal untuk jangka panjang gitu. Ana berniat seperti itu. Kemudian ternyata dia kan nyicil tiap harganya jelas, tapi jangka waktunya yang tidak jelas Pak Ustadz, karena beliau nggak punya kemampuan tadi kan. Jadi setiap ada uang tiap bulan dia cicil gitu Pak Ustadz. Nah, kemudian di pertengahan jalan belum sampai 2 tahun itu nggak bisa lagi dilanjutkan Pak Ustadz. Sehingga dan jadi Ana kasih gratis sementara lah karena ada kondisi keuangannya yang terganggu sehingga dia menempati tempat itu gratis gitu Pak Ustadz. Jadi status uang yang sudah dia kasih ke Ana itu apakah harus Ana kembalikan atau bagaimana Pak Ustadz? Perjanjiannya harganya jelas, cuman Ibu tidak menentukan harga waktunya, Bu. Betul, menentukan. Ya udah, berarti ya akarnya jual beli, Bu. Akarnya jual beli dan itu sah. Berarti ya ketika dia tidak ada kemampuan, ya Ibu bersabar. Karena pendapat yang kuat dari para ulama masih dibolehkan dengan pernyataan sah jual beli itu dengan pernyataan dibayar kapan mampu. Maka akan jual beli itu sah, berarti Ibu tinggal bersabar saja sampai dia mampu untuk membayar sisa pembayaran. Afwan Pak Ustadz, yang dia bayar itu misalnya nih harga transaksinya 100 juta, yang dia bayar hanya baru 5 juta, seperti itu perbandingannya Pak Ustadz. Dan dia bilang udah nggak sanggup lagi, udahlah nggak usah katanya kayak gitu Pak Ustadz. Dia sempat juga ya udah bayar sewa aja. Ana pernah alihkan seperti itu terakhir, ya udah nggak sanggup katanya gitu. Jadi udah sekarang Ana itu Pak Ustadz, uang itu jadi dia menempatinya gratis. Nah yang Ana tanyakan status ini, jadi sudah berubah. Sebenarnya kita udah berubah Pak Ustadz, karena tangga waktunya nggak jelas, dia nggak ada kemampuan gitu Pak Ustadz. Jadi uangnya itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia udah nggak sanggup, nyatakan nggak sanggup gitu Pak Ustadz. Dan pernah Iya baik, dia sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mencicilnya. betul.
Terus gimana kesepakatan berikutnya seperti apa Ibu? Apakah dia minta uangnya kembali atau tidak? Iya betul, dimintanya kembali Pak Ustadz. Ya udah kalau begitu akadnya ya Ibu setuju. Kalau Ibu setuju berarti pembatalan akad sebelumnya itu dibolehkan. Pembatalan akad sebelumnya. Iya. Itu apakah utuh anak kembalikan atau bagaimana itu Pak Ustadz? Sebetulnya akad yang pertama itu mengikat. Maksudnya saya ketika dia sudah menyatakan membeli dan Ibu setuju bayar kapan mampu, berarti itu sudah mengikat. Tetapi ternyata dia membatalkan sepihak. Dia mengatakan saya tidak jadi membeli, ya, saya minta uang kembali. Maka itu tergantung Ibu. Kalau Ibu setuju uangnya kembali, ya maka Ibu sudah berbuat baik pada dia. Tapi kalau Ibu tidak setuju uang kembali, maka dia menanggung risikonya. Artinya halal bagi Ibu tidak mengembalikan uangnya. Oh baik, apabila anak tidak kembalikan ke dia, halal ya Pak Ustadz? Iya, karena dia membatalkan sepihak. Iya betul, karena dia menyatakan tidak mampu dan ini sudah lama tuh rumah itu saya kasih gratis lah, kasihan saya nolong dia sampai ada yang beli rumah. Saya pikir nanti ya kalau saya mau bagi dia nanti ya nggak apa-apa gitu Pak Ustadz. Tapi andai kan misalnya saya nggak kembalikan, itu saya nggak jolim ya Pak Ustadz? Enggak, karena dia membatalkan sepihak. Padahal kekat jual belinya kan mengikat dua belah pihak. Kalau dibatalkan sebelah pihak, maka dia menanggung risikonya, tidak kembali uangnya, Bu. Baik Pak Ustadz. Baik, terima kasih masukan dan nasihat Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Enggak, iya, oke. Ya baik, terima kasih banyak Bu Intan dan terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Baik Ustadz, Jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baik, karena waktu sudah lewat dari pukul 21, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini mohon izin kita cukupkan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya, semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ustadz Ervandoni atas ilmunya dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Insya Allah sampai jumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Flip, dan Yurbi Sodakot. Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Syukran Ustadz, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustadz. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.